Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Salam hormat, salam takdim kita sampaikan kepada segenap pengurus DKM Masjid Al-Barokah, segenap para orang tua, segenap para tokoh agama, segenap para tokoh masyarakat. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sehat walafiatkan beliau, Allah tambah berkahkan hidup beliau dari dunia sampai akhirat. Gak lupa juga buat para remaja Masjid Al-Barokah yang alhamdulillah begitu semangat, begitu antusias untuk meramaikan masjid. Kita doain mudah-mudahan Allah mudahin urusan-urusan mereka. Allah sampaikan segala macam hajat, niat, maksud dan cita-cita mereka. Bapak Ibu, para jamaah, para shaimin, para shaimat, jamaah Masjid Al-Barokah, alhamdulillah syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini, sampai detik ini, kita sudah masuk hari yang ke-11 di dalam bulan suci Ramadan. 11 hari ya Pak? 11 hari apa 12 hari? 11 hari. Ini hari kita masuk hari yang ke-11 di dalam bulan suci Ramadan. Artinya apa? Sepertiga bulan suci Ramadan sudah berlalu. Sepertiga dari bulan suci Ramadan sudah lewat. 10 hari bulan suci Ramadan sudah kita lewatkan bersama-sama. Berbagai macam ibadah, berbagai macam kebaikan, berbagai macam amal soleh mungkin sudah kita kerjakan pada hari-hari kemarin. Ya, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ibadah-ibadah Ramadan yang sudah kita kerjakan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bicara tentang Ramadan, kalau kita ingin membahas tentang Ramadan, ada satu komentar yang luar biasa yang dikeluarkan oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Ibnul Jauzi. Beliau memberikan satu komentar, Tallahi law qila min ahlil kuburi tamannau latamannau yauman min Ramadan. Kata beliau, demi Allah, kalau sekiranya orang-orang yang ada di kuburan, orang-orang yang udah meninggal, orang-orang yang ada di TPU itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk meminta dan berharap. Mintalah kalian, berharaplah kalian. Kata Imam Ibnu Jauzi mengatakan, latamannau yauman min Ramadan. Mereka pasti akan meminta dan berharap kepada Allah satu hari saja diberikan bulan suci Ramadan. Orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang ada di alam barzakh, di alam kubur, kalau aja sekiranya mereka diberikan harapan, mereka diberikan kesempatan oleh Allah, mereka minta sama Allah satu hari aja buat bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Karena saking hebatnya bulan suci Ramadan, saking agungnya bulan suci Ramadan, saking istimewanya bulan suci Ramadan. Ya alhamdulillah, udah 11 hari kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Ini merupakan anugerah yang besar dari Allah untuk kita semua. Yang mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin.
Nah sekarang pada kesempatan yang amat sangat singkat ini, saya ingin mengajak kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, kepada para jamaah semua, untuk sama-sama kita menyempurnakan ibadah bulan suci Ramadan kita pada tahun ini dengan berbagai macam amal-amal soleh. Karena sayang, begitu sayang kalau apabila Ramadan lewat begitu aja, Ramadan berlalu begitu aja, nggak ada sedikit pun amal soleh, nggak ada sedikit pun kebaikan, nggak ada sedikit pun sunnah dari baginda Nabi Muhammad yang kita kerjain. Yang pertama, kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, saya urut yang pertama itu adalah kita sahur. Kita sahur. Sahur itu bukan cuma sekedar makan atau minum. Sahur bukan cuma sekedar kita bisa makan, kita bisa minum sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa, bukan. Karena banyak orang-orang yang nggak sahur, alhamdulillah mereka bisa kuat puasanya. Banyak orang-orang yang nggak sahur, mereka mampu, mereka bisa buat berpuasa sampai nanti beduk maghrib orang-orang yang nggak sahur. Tapi sahur itu adalah satu perintah dari Allah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, bentuk kepatuhan kita yang utuh kepada Allah dan kepada Rasulullah untuk menjalankan salah satu kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi sahur ini bentuk awal kepatuhan kita kepada Allah. Ketika kita menjalankan ibadah puasa nanti, sahur ini diawali. Sahur ini menjadi permulaan, menjadi start kita untuk mengisi dan mewarnai bulan suci Ramadan dengan beribadah kepada Allah, karena sahur termasuk beribadah. Sahur ini termasuk ibadah. Bagaimana gak beratnya orang-orang melaksanakan ibadah sahur saat enak-enaknya tidur, dibangunin buat makan. Apalagi ibu-ibu yang luar biasa banget. Bangunnya mereka lebih awal dari kita semua, Pak. Ya, ibu-ibu tuh bangunnya lebih awal. Mereka harus nyiapin ini, harus nyiapin itu, harus masak ini, harus masak itu, belum bikin tehnya, belum bikin macam-macamnya. Berat ibadah sahur ini. Tapi baginda Rasul mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu, di dalam waktu sahur itu ada keberkahan yang Allah titipkan kepada orang-orang yang bangun, kepada orang-orang. Anak kita melantunkan pujian kepada baginda Nabi. Satu sabda dari Nabi, man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu biha asyra. Siapa orang yang baca sholawat kepadaku, kata Nabi, Allah akan balas 10 kebaikan. Allah akan balas 10 kebaikan. Nah tadi kita udah sholawat tuh, baca sholawat tibil qulub itu satu paket yang dipimpin sama anak-anak kita. Tadi kita disuruh baca sholawat tibil qulub, Allah balas kepada kita 10 kebaikan. Satu sholawat Allah balas 10 kebaikan, itu satu paket. Mau sholawatnya apa aja, mau sholawat nariyah, mau sholawat munjiyat, mau sholawat anwar, mau sholawat tibil qulub, mau sholawat busyra, ataupun sekalipun sholawat yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad, Allah balas kita 10 kebaikan. Tapi kalau Quran, Nabi yang mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. La aqulu alif lam mim harfun, walakin aliful harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Nabi bilang, siapa orang yang baca satu huruf aja dari Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran, maka baginya itu satu kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Nabi nggak mengatakan alif lam mim itu adalah harfun, satu huruf, enggak. Tapi Nabi mengatakan alifun harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Jadi alif lam mim ada berapa huruf? Ada 3 huruf, Pak. Alif, lam, dan mim. Baru mengucap alif lam mim doang, udah 3 huruf kita baca. 3 huruf berarti udah 3 kebaikan yang kita lantunkan, yang diberikan oleh Allah buat kita ketika kita baca Al-Quran. Saya mau tanya, Al-Quran ada berapa huruf? Hah? Ada berapa huruf di Al-Quran?
Kalau 6.666 itu masih jumlah ayatnya. 30 juz 114 surat 6.666 ayat. Tapi untuk jumlah hurufnya yang berada di dalam Al-Quran itu jutaan huruf yang ada di dalam Al-Quran. Bayangkan kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran, berarti berjuta-juta kebaikan Allah tumpah ruahkan buat orang-orang yang baca Al-Quran. Makanya jangan pernah bosan, jangan pernah kering, jangan pernah adem rumah kita dari tadarus Al-Quran. Alhamdulillah kalau satu hari bisa baca 1 juz, alhamdulillah. Nggak bisa 1 juz, setengah juz. Nggak bisa setengah juz, 1 ain deh. Nggak bisa 1 ain, setengah halaman paling enggak. Nggak bisa juga ya paling enggak 1 ayat jangan pernah lolos. 1 ayat jangan pernah lepas lidah kita ini buat baca Quran. Karena apa? Karena Al-Quran nantilah yang akan memberikan pertolongan dan syafaatnya kepada kita semua, di samping syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga saya mau urut lagi. Setelah sahur kita baca tadarus Quran, lalu yang ketiga ada amal ibadah yang amat sangat dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan. Ibadah itu adalah ibadah sedekah. Ibadah itu ibadah sedekah. Sedekah ini mempunyai nilai yang istimewa di hadapan baginda Nabi. Sekali waktu ada cerita begini, Pak, Bu, ada cerita begini. Nabi diberikan hadiah jubah yang baru oleh seorang sahabat. Nabi dikasih jubah yang baru oleh seorang sahabat. Nabi terima jubah yang baru itu dengan sebutan alhamdulillah jazakallahu khairan. Dibawa pulanglah jubah yang baru ini oleh Nabi ke rumah. Sampai di rumah, selang beberapa saat ada tamu ngetok pintu rumah Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dibuka sama Nabi, ditanya ada apa? Ya Rasulullah, saya mau minta sedekah. Saya mau minta sedekah, kata tamu ini. Nabi bilang sama istrinya, wahai istriku, ada apa di rumah? Kalau ada makanan, keluarkan, berikan kepadanya. Kalau ada minuman, suguhkan, berikan kepadanya. Istri Nabi waktu itu jawab, ya Rasulullah, di rumah lagi nggak ada apa-apa. Di rumah lagi nggak punya apa-apa. Bahasa kita bilang dapurnya itu lagi nggak ngebul, nggak masak apa-apa, nggak bikin apa-apa, nggak ngolah apa-apa. Lalu Nabi bilang, kalau begitu tolong ambilkan jubahku yang lama. Ambilkan jubahku yang lama, lalu berikan kepada tamu ini. Tuh ketika Nabi itu Pak, dapat barang baru yang lama dikasih orang, dapat baju baru yang lama dikasih orang. Jadi nggak terlalu numpuk di lemari, nggak terlalu numpuk tuh di kamar kita pakaian-pakaian kita. Nabi kasih kepada tamu ini, kepada yang ngemis, seraya Nabi mengatakan, ini adalah jubahku, aku hadiahkan untukmu. Nah ini rupanya nih pengemis ini dia tahu kalau dikasih jubah, nih jubah nggak bisa dipakai buat belanja ke Tanah Abang. Nih jubah nggak bisa dipakai buat belanja ke pasar. Nih jubah harus dijual dulu. Nih jubah harus diduitin dulu nih jubah. Berangkatlah tamu ini ke pasar. Seraya mengatakan berteriak-teriak, siapa yang mau membeli jubah ini? Jubah ini adalah jubah Rasulullah. Siapa yang mau beli jubah ini? Jubah ini adalah milik Nabi Muhammad SAW. Berlomba-lomba orang datang buat menawar harga jubah ini. Sampai singkat cerita, ada satu orang saudagar kaya. Ada satu orang saudagar kaya yang punya budak, memberikan perintah kepada budak ini untuk menawar jubah ini. Saudagar ini matanya buta, tapi dia orang kaya banget, punya budak, matanya buta. Diperintahin kepada budaknya buat tawar berapa harga yang diinginkan oleh penjual tersebut untuk jubah baginda Nabi. Ditanya oleh budak, mau dijual berapa? Ya katakanlah misalkan 100 dinar misalkan, atau 1 juta misalkan. Laporlah budak ini kepada tuannya, tuan, jubah itu mau dijual seharga 1 juta.
Balik lagi ke orang tersebut, bilang, aku akan beli 10 kali lipat dari harga yang ditentukan olehnya. Dibalik lagi, dibayarin jubah itu, dibeli dengan harga 10 kali lipat dari jubah yang dipakai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat manfaat yang pertama, apa hubungannya dengan sedekah? Yang pertama, ketika jubah ini sudah dijual oleh pengemis tadi kepada saudagar, saudagar ini mengucapkan kalimat sholawat kepada baginda Nabi dan meminta kepada Allah, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad dan dengan keberkahan jubah ini, ya Allah, tolong sembuhkan mataku. Diusap tuh Pak matanya, matanya diusap pakai jubah Nabi.